Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 5 dari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan pelajaran kita. Masih di pembahasan seputar istighfar. Di pembahasan terdahulu sudah kita bahas makna dari istighfar, kemudian ahamiyat al-istighfar, urgensi atau betapa pentingnya kita terhadap, betapa butuhnya kita terhadap istighfar ini. Berikutnya kita akan membahas fadhailu al-istighfar, beberapa keutamaan dari istighfar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas itu, manusia itu kata para ulama, semasa hidupnya di alam dunia ini tidak lepas dari beberapa perkara, dari beberapa keadaan. Pertama, ada kalanya manusia itu al-wuqu' fil maksiyah, dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Dosa itu para jamaah yang dirahmati Allah, di antara sebabnya ada dua. Pertama, meninggalkan kewajiban. Yang kedua, mengerjakan yang dilarang. Taib. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, manusia sebagian mereka senantiasa melaksanakan ketaatan. Walhamdulillah, mereka selalu melakukan ketaatan. Dan taat itu berarti melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Bahkan termasuk ketaatan ketika orang itu menjadikan perkara-perkara mubah dalam hidup dan kehidupannya, dia usahakan bagaimana bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang yang taat. Kemudian para jamaah, keadaan yang ketiga, orang-orang yang melaksanakan ketaatan itu, baik dengan melaksanakan yang wajib ataupun meninggalkan yang haram, ada saja yang namanya taksir pada dirinya. Taksir itu kekurangan. Jadi orang yang sudah taat, ketaatannya itu pun ternyata tidak lepas dari yang namanya kekurangan. Kurang maksimal di dalam menunaikan yang wajib, kurang maksimal di dalam melaksanakan yang sunnah, kurang maksimal di dalam meninggalkan yang haram-haram, kurang maksimal di dalam menjauhi perkara-perkara yang makruh, atau kurang maksimal untuk mengikhtiarkan perkara-perkara mubah itu supaya bernilai pahala di sisi Allah. Nah, itu keadaan ketiga yang dialami oleh manusia semasa kehidupannya. Nah, kata para ulama,
ketiga keadaan manusia ini semuanya sangat membutuhkan istighfar. Kalau yang sudah taat saja, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, disadari ataupun tidak ketaatannya itu masih banyak kekurangan di dalamnya, itu butuh kepada istighfar. Apalagi yang memang aslinya jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Jadi apapun keadaan manusia, apakah sudah sangat soleh, apakah sudah soleh, ataukah masih saja banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, semuanya butuh kepada istighfar. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semestinya kita menjadikan istighfar ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah berlalu hadisnya, terdapat di Sahih Al-Bukhari, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan." Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Siapa ini, Pak? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfarnya seharinya lebih dari 70 kali. Terus kita siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, istighfarnya masih malas-malasan. Ini Nabi dan Rasul, Masya Allah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pun demikian para ulama mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfarnya kita itu masih butuh kepada istighfar berikutnya. Artinya gak ada habis-habisnya sampai nanti kita mati. Istighfar itu harus selalu menyertai hidup dan kehidupan kita. Karena istighfar kita juga ternyata butuh kepada istighfar yang lainnya. Istighfar butuh kepada istighfar lagi, istighfar yang kedua butuh yang ketiga, istighfar kita yang keempat butuh yang kelima, dan seterusnya. Karena istighfar itu amal soleh, dan bisa saja di dalam amal soleh kita itu ada kekurangan. Berarti kita harus tambah lagi, harus tutup lagi dengan istighfar berikutnya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, istighfar itu sejatinya merupakan ibadah yang sangat ringan dan sederhana sekali. Semua orang bisa mengamalkannya. Walaupun tentu ada yang mengamalkannya sekedar diamalkan, ada yang mengamalkannya dengan dasar ilmu yang sudah dia pelajari tentang seluk-beluk dari istighfar ini. Nanti kualitas pahalanya beda. Dia amalan ringan, amalan yang sederhana, namun ternyata setelah kita gali nanti fadilah, manafi' dan masalihnya, keutamaan, manfaat dan maslahat dari istighfar ini sangat-sangat luar biasa. Nah, kita akan bahas para jamaah yang dirahmati Allah, apa saja sebetulnya fadilah daripada istighfar ini. Kita akan bagi kepada beberapa pembahasan. Pertama, fadilah istighfar di dunia ini. Nanti ada fadilah istighfar saat kita sudah di alam kubur. Nanti juga kita akan merasakan fadilah istighfar kita itu saat nanti kita di kehidupan akhirat. Nah, kita akan mulai dari fadilah di dunia terlebih dahulu. Pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, istighfar kita itu akan membawa kepada keberkahan hidup. Orang yang banyak istighfar semasa hidupnya, maka dia akan mendapatkan barakatul hayat, keberkahan di dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara.
Maka aku katakan kepada mereka, ini yang berkata adalah Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Mintalah ampunan kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha pengampun. Apa fadilah dari istighfar ini? Kata Nabi Nuh alaihi salam, yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan membanyakkan harta, membanyakkan anak-anak kalian dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untuk kalian sungai-sungai. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan ayat yang mulia ini. Nabi Nuh alaihi salam menjanjikan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yang sejatinya juga ini berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman, bahwa dengan istighfar itu kita akan mendapatkan beberapa janji dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi keutamaan dari istighfar itu sendiri. Pertama, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Sudah berapa minggu kita tidak dapat hujan, para jamaah? Sudah berapa lama, Pak? 3 bulan? 1 bulan? Atau 3 minggu? Barakallahu fikum. Pokoknya sudah lama kita tidak dapat hujan. Kan beda rasanya ya, di siang hari, di malam hari. Kalau tidak ada hujan itu kayak apa? Ya. Jamaah di sini ada PDAM ya? Ada, Pak? Masih lancar PDAM-nya? Alhamdulillah. Di sebagian tempat tidak ada aliran PDAM. Mengandalkan tak ada hujan. Ya, termasuk rumah saya. Ya, mengandalkan tak ada hujan. Kalau tidak ada hujan, para jamaah, ya berarti harus beli. Setandonnya itu minim-minimnya 90.000. Itu yang paling murah, Pak. Ada yang 100, ada yang 110. Kebayang ya? Sebagian orang kalau turun hujan itu ngomel-ngomel. Ya, kalau kita, Pak, turun hujan itu sujud syukur. Ya. Kenapa? Tandon tak ada hujan kita kalau terisi penuh luar biasa. Itu kayak dapat duit. Gitu ya. Kalau 2 tandon 1.200 itu penuh sama dengan dapat duit 200.000. Kalau penampungannya lebih banyak lagi, Masya Allah. Ya, teman saya itu di rumahnya nggak ada juga PDAM. Tapi dia punya tandon 5.000 liter. Merdeka, Pak. Sekalinya hujan lebat penuh semuanya. Orang kesusahan air dia antang saja. 5.000 liter. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kalau kemudian hujan tidak kunjung datang, maka ini jadi muhasabah bagi kita. Apa muhasabahnya? Ya, banyakin istighfar. Banyakin istighfar dan yakin dengan janji Allah. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan kirimkan kepada kita hujan yang lebat. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Semoga Allah turunkan hujan kepada kita, hujan yang bermanfaat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan banyakkan harta kalian. Allah akan banyakkan harta kalian. Banyaknya harta tidak mesti angka jumlah atau nominalnya. Tapi yang lebih dari itu adalah keberkahan dari harta itu. Sedikit mungkin secara angka, tidak banyak mungkin secara jumlah dan nominal. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau Allah kemudian menganugerahkan keberkahan pada harta itu, maka harta itu akan memproduksi kebaikan dan pahala yang berlimpah. Allah banyakkan harta kita, Allah berkahkan harta kita. Itu yang kedua. Wabanin, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan banyakkan pula bagi kita anak-anak.
Banyak anak itu sama dengan banyak apa Pak? Banyak anak sama dengan banyak masalah. Masalah atau rezeki? Banyak anak banyak rezeki. Karena anak yang terlahir ke alam dunia pasti membawa catatan rezeki. Begitu Pak. Kalau banyak istri banyak Nggak mau jawab ya. Ibunya ada di belakang. Banyak istri juga sama banyak rezeki. Ya. Karena menikah itu mendatangkan rezeki. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tapi enggak usah bahas yang itu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah banyakkan harta kita, Allah banyakkan anak-anak kita. Dan Allah berkahi harta dan anak-anak itu. Oh Masya Allah, banyak anak, kemudian anak-anaknya diberkahi. Yang satu soleh, yang satu soleha. Masya Allah, tumbuh berkembang semuanya dalam kebaikan dan ridha Allah. Itu luar biasa, aset yang tidak akan ternilai dengan dunia ini. Punya anak soleh itu luar biasa. Itu aset yang tidak ternilai. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ditambah lagi wa yaj'al lakum jannat. Allah Subhanahu wa taala akan adakan bagi kalian itu kebun-kebun. Kebun-kebun yang diberkahi Allah, yang kemudian menghasilkan keuntungan dunia, yang keuntungan dunianya diberkahi menjadi pahala untuk kebaikan agama dan juga akhiratnya. Kemudian Allah juga akan alirkan sungai-sungai. Ya. Ini yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Satu wilayah, satu negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkembang ekonominya, diberkahi ekonominya, diberkahi masyarakatnya. Masya Allah, hadirin jamaah dirahmati Allah, ini dengan istighfar. Jadi kalau negeri kita ini masih carut-marut seperti ini, barangkali kita sebagai rakyatnya kurang istighfar. Atau barangkali juga para pemangku jabatannya juga kurang istighfar. Ya. Kalau yang di atasnya tidak pernah istighfar, masyarakat yang di bawahnya juga malas beristighfar, naudzubillah. Ya. Barangkali Allah akan mengingatkan kita dengan beragam macam peringatan. Apakah gempa bumi, apakah gunung meletus, atau apapun itu, waliyadzubillah. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari itu. Tapi tetap diambil muhasabahnya supaya kita lebih serius lagi di dalam beristighfar kepada Allah. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata istighfar itu bukan hanya soal ampunan dosa nanti di kehidupan akhirat, tetapi juga menjadi kunci keberkahan materi, kunci keberkahan keluarga, juga kunci keberkahan lingkungan alam semesta sekitar kita. Maka luar biasa, ini satu fadilah saja kalau kita mau resapi. Istighfar itu luar biasa. Dan satu fadilah ini saja seharusnya sudah cukup memberikan motivasi kepada kita untuk banyak-banyak istighfar. Semua kita bisa istighfar. Bapak sambil nyeruput kopi bisa istighfar, Pak. Sambil layah-layah, lesehan di rumah bersama istri, bersama anak-anak, bisa sambil istighfar. Perjalanan kita dari rumah menuju masjid bisa sambil istighfar. Bapak 5 menit ke masjid ini, kalau pakai istighfar, ada berapa ratus istighfar bisa kita baca. Tidak mesti nunggu ba'da shalah. Tidak mesti nunggu sepertiga malam terakhir. Kapanpun, dimanapun istighfar. Istighfar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada kalam yang luar biasa dari seorang tokoh tabi'in yang bernama Hasan bin Yasar al-Basri, Abu Sa'id al-Hasanul Basri, seorang tokoh tabi'in. Beliau lahirnya di kota Madinah tahun 21 Hijriah, wafatnya di kota Basrah di tahun 110 Hijriah. Jadi usianya sekitar 89 tahunan. Dan karena beliau wafat di kota Basrah,
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya beliau lebih dikenal dengan Imam Al-Hasanul Basri. Ada kisah yang sangat masyhur dari Imam Al-Hasanul Basri yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya. Kisah yang sangat menakjubkan di mana Imam Al-Hasanul Basri beliau merespon segala macam persoalan umat itu dengan satu resep yang sama. Apa resepnya? Istighfar. Masya Allah para jamaah. Jadi di suatu hari beliau itu kedatangan 4 orang yang curhat. 4 orang yang bertanya tentang masalah yang berbeda-beda. Orang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, mengeluhkan tentang musim paceklik yang dialami di daerahnya. Paceklik yang begitu panjang. Maka Al-Imam Al-Hasanul Basri memberikan nasihat dan wasiat, istaghfirillah. Beristighfarlah engkau kepada Allah. Perbanyak istighfar. Perbanyak minta ampun kepada Allah. Kemudian datang lagi orang berikutnya yang kedua, mengadu soal kemiskinan, kesulitan ekonomi yang begitu mencekik. Maka Al-Imam Al-Hasanul Basri menjawab dengan jawaban yang sama, dengan resep yang tidak beda. Istaghfirillah. Beristighfarlah engkau kepada Allah. Orang ketiga juga sama. Dia mengeluhkan, mengadukan, belum juga punya keturunan. Padahal sudah menikah. Maka kemudian Al-Imam Al-Hasanul Basri menjawab dengan jawaban yang sama. Istaghfirillah. Beristighfarlah engkau kepada Allah. Orang yang keempat datang mengeluh tentang kebunnya yang kering. Nah, barangkali Bapak punya kebun, ya, kering kerontang kebunnya. Maka lagi-lagi Imam Al-Hasanul Basri memberikan wejangan kepada dirinya, istaghfirillah. Beristighfarlah engkau kepada Allah. Jadi 4 orang datang kepada beliau dengan keluhan yang berbeda. Ternyata jawaban Imam Al-Hasanul Basri sama. Resepnya sama untuk 4 orang yang berbeda masalahnya ini. Lalu hadirin jamaah dirahmati Allah. Murid beliau yang bernama Ar-Rabi' bin Sabih rahimahullahu ta'ala, beliau menyaksikan keadaan tadi. Imam Al-Hasanul Basri yang didatangi oleh 4 orang tadi. Maka beliau penasaran bertanya kepada Imam Al-Hasanul Basri. Kata beliau, ataka rijalun yashkuna anwa'an fa'amartahum kullahum bil istighfar. Wahai Syekh, mengapa semua keluhan dari keluhan-keluhan orang yang datang kepadamu 4 orang tadi itu, kenapa jawabannya hanya satu? Kenapa jawabannya sama, yaitu istighfar? Maka kemudian beliau tersenyum. Lantas beliau mengatakan, ma qultu min indi syai'an. Ma qultu min indi syai'an. Semua itu aku katakan bukan dari pikiranku sendiri. Artinya jawabanku itu, fatwaku itu bukan ngarang-ngarang. Bukan fatwa omon-omon. Begitu ya. Bukan dari pikiranku sendiri. Namun hadirin jamaah dirahmati Allah, beliau sampaikan, innallaha azza wa jalla yaqul. Sesungguhnya yang aku sampaikan itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang tadi kita bacakan. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini fadilah pertama bagi orang-orang yang istighfar untuk kehidupan di dunia ini, bahwa istighfar membawa keberkahan hidup. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang terus-menerus tanpa putus. Masya Allah. Jadi orang itu kalau inabah, rujuk kembali kepada Allah dengan taubat nasuhanya, dengan istighfarnya yang tulus dari segenap jiwa raganya,
maka orang ini ada dalam kenikmatan dan terus ada dalam kenikmatan selama dia seperti itu. Sebagaimana firman Allah di surat Hud ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma." Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Apa kata Allah? Yumatti'kum mata'an hasana. Niscaya Allah akan memberikan kesenangan yang baik kepadamu, yakni di dunia ini, ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan nanti, yakni sampai mati. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan nanti, maksudnya adalah kematian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi selama orang itu beristighfar terus menerus bertaubat kepadanya, maka Allah akan berikan mata'an hasanan, kesenangan, ya, kebahagiaan, ya, bagi orang tersebut sampai nanti matinya. Dan masya Allah, ya pantas para jamaah, istighfar itu kan bagian daripada zikrullah, bagian daripada zikir. Sedangkan zikir itu, para jamaah yang dirahmati Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnu al-qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati ini menjadi tumaknina. Masya Allah. Jadi ahli zikir itu enggak gerasak-gerusuk hidupnya. Ahli zikir itu kalem hidupnya, tenang hidupnya. Kenapa? Karena bagi dia seluruh episode kehidupan ini sejatinya kebaikan. Mau apapun soal ujian Allah itu, bagi ahli zikir, maka itu sejatinya kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan yang luar biasa. Dikasih rezekinya, dikasih kelapangannya, disyukuri karena Allah. Maka yang keluar dari segenap jiwa raganya adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Kalaupun dikasih kesulitan, barakallahu fiikum, dia bersabar karena Allah. Dan dia beristirja kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua-duanya sudah kita bahas, ya, beberapa pertemuan. Tahmid, kemudian istirja. Pun ketika dia terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam dosa, ada kesadaran akan kekurangan di dalam amal ibadahnya, dia tambal, dia tutupi dengan istighfarnya kepada Allah. Dan orang yang melakukan tiga hal ini, syukur kepada Allah, sabar karena Allah, istighfar kepada Allah, dan taubat kepadanya, ini sejatinya semuanya ketumakninahan. Ya. Maka jiwanya menjadi jiwa yang mutmainnah. Dan kita sama-sama tahu prosedur keselamatan itu diantaranya apa, Pak? Tidak panik. Tidak panik kan? Prosedur keselamatan itu, ya, tidak panik ketika terjadi, ya, suatu masalah. Tidak panik. Tidak panik itu apa artinya? Orang yang punya jiwa tenang. Jadi jiwa yang tenang di dunia ini, orang yang memiliki nafsul mutmainnah, maka dialah yang berpeluang besar mendapatkan keselamatan setelah nanti dia mati meninggalkan alam dunia yang fana ini. Dan itu yang menjadi ciri khasnya nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwanya jiwa yang mutmainnah. Itu juga yang akhirnya menjadi sapaan malaikat saat mencabut nyawanya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, penuh dengan keridhaan dan diridhoi Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang kedua, ya. Jadi orang yang senantiasa istighfar kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang terus menerus tanpa putus. Kemudian yang ketiga,
orang yang senantiasa istighfar, mereka akan dapat fadilah di dunia ini berupa Allah berikan jalan keluar bagi dirinya dari segala kesedihan. Jiwanya jiwa tenang, dalam ketenangan, kenikmatan dan kesenangan, maka otomatis fadilah ketiga dia dapatkan. Apa itu? Ketika ada sesuatu yang membuatnya sedih, dia mampu keluar dari kesedihan itu. Kenapa? Karena istighfarnya. Bahasa orang sekarang apa, Pak? Tidak gampang terpuruk, tapi mudah move on. Gampang bangkit. Ketika tertimpa ujian, cobaan, ya, hadirin jamaah dirahmati Allah, tidak mudah dia terpuruk. Apalagi berlarut-larut dalam keterpurukan dan kesedihan. Tapi mereka, orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah itu gampang bangkit, mudah move on. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah berikan jalan keluar bagi dirinya dari segala kesedihan. Kenapa? Karena dia memperbanyak istighfar dalam hidupnya. Makanya kata Nabi SAW di riwayat Imam Ahmad yang diterima dari jalan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Apa kata Nabi? Man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan kelapangan dari segala kegundahannya. Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitannya, serta Allah akan berikan rezeki kepada dirinya dari arah yang tidak disangka-sangka. 3 ini langsung janji dari Nabi. Allah berikan kelapangan dari segala kesempitan, kegundahan yang menimpa dirinya. Yang kedua, Allah berikan jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kita harus yakin dengan janji Nabi ini. Ini semua fadilah dari orang itu memperbanyak istighfar. Maka lagi-lagi Imam Al-Hasanul Basri mewasiatkan, aktsirul istighfar. Perbanyak oleh kalian istighfar fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, wa ala mawaidikum, di tempat makan kalian. Banyakin istighfar. Saat kita makan itu kan tidak masalah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak mengganggu lezatnya makanan yang kita santap. Kalau kita sambil makan sambil istighfar. Saudara-saudara kita sebagiannya tidak bisa menikmati makanan. Mereka sedang dilanda musibah, sedang bencana. Makanan seenak apapun kalau sedang tidak aman begitu, ya jelas tidak terasa enaknya. Dan Masya Allah para jamaah, kami mengalami banget ya bagaimana suasana kalau terjadi gempa bumi itu. 2000 berapa gempa Jogja itu, Pak? 2006 ya. Dan itu pertama kali saya ke Balikpapan setelah gempa di Jogja itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu pondok kita itu di Piyungan. Barakallahu fikum, banyak mendapatkan bantuan. Jadi supermarket yang hancur, yang makanan-makanannya masih bisa dimanfaatkan, itu di dropnya ke pesantren. Belum dari relawan. Macam-macam numpuk, Pak. Roti, makanan, susu, banyak sekali. Orang ngedrop ke situ sumbangan buat para santri. Masya Allah, Pak. Itu numpuk saja di pinggir jalan. Numpuk saja. Padahal itu kalau sedang aman kita, itu bisa rebutan santri, Pak. Itu kue-kue yang enak, roti-roti yang enak, susu, ya. Belum makanan-makanan kemasan. Itu kalau sedang keadaan aman, keadaan normal, pasti jadi rebutan. Jangankan santri, ustadznya bisa rebutan. Ya. Tapi enggak, dilirik aja enggak, Pak. Tergeletak aja begitu numpuk. Boro-boro kita mau nikmati makanan, semua panik. Semua dalam kebingungan. Apalagi ada isu, ada tsunami katanya gitu.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lihat, luar biasa. Nikmat aman itu luar biasa, Pak. Bapak bisa makan enak itu kapan? Ya saat lingkungan kita aman. Coba kalau lingkungan kita nggak aman, makanan enak itu jadi nggak enak. Bukan karena rasa makanannya berubah, tapi keadaan kitanya yang tidak memungkinkan menikmati makanan. Jadi luar biasa ini. Maka perbanyak, kata Imam Al-Hasanul Basri, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, saat kalian makan, wa fi turuqikum, saat kalian di jalan, wa fi aswaqikum, saat kalian di pasar, wa fi majalisikum, saat kalian sedang bermajelis. Bapak sedang bermajelis seperti ini, istighfar. Para sahabat ketika sedang bermajelis bersama Nabi, mereka ngitung istighfarnya Nabi itu. Ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalimat itu dihitung oleh para sahabat sekali bermajelis bersama Nabi sampai 100 kali. Jadi istighfar saat kita bermajelis. Wa aina ma kuntum. Bahkan kata Imam Al-Hasanul Basri, dimanapun kalian berada, banyakin istighfar. Fa innakum ma tadrun mata tanzilul maghfirah. Karena kalian tidak pernah tahu kapan maghfirah Allah itu akan turun kepada kita. Perbanyak istighfar. Bisa jadi istighfar kita saat kita di kendaraan. Bisa jadi istighfar kita saat kita di pasar. Yang kemudian menghasilkan maghfirah. Turun maghfirah kepada kita. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Intinya perbanyak istighfar. Di setiap waktu, di setiap tempat, dan di segala keadaan. Baik para jamaah. Kemudian yang keempat. Di antara fadilah istighfar di dunia ini, istighfar akan menghindarkan seorang hamba dari musibah dan malapetaka. Di surat Al-Anfal ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka itu dalam keadaan istighfar. Jadi siksaan itu tidak akan turun ketika manusia beristighfar kepada Allah. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kana fihim amanani. Umat Muhammad itu memiliki 2 pengaman bencana. Berapa, Pak? 2. Umat Nabi Muhammad itu punya 2 pengaman bencana. Yang pertama, kata Abdullah bin Abbas, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pengaman bencana itu al-istighfar. Apa, Pak? Istighfar. Jadi 2 pengaman bencana bagi umat Nabi. Pertama tadi apa? Apa, Pak? Keberadaan Nabi. Yang kedua, istighfar. Yang kedua, istighfar. Ini 2 pengaman bencana bagi umat Nabi. Baik. Kata Abdullah bin Abbas, fadhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah wafat. Nabi sudah tiada. Berarti 1 pengaman bagi umat Nabi hilang. Wa baqiyal istighfar. Yang tersisa 1 pengaman lagi. Apa itu tadi? Istighfar. 2 pengaman bencana bagi umat Nabi, 1 sudah tiada. Yaitu keberadaan Nabi. Nabi sudah wafat. Tidak ada di tengah-tengah kita. Kalau Nabi masih di tengah-tengah kita, maka tidak akan mungkin turun bencana. Tidak akan mungkin. Bencana yang membinasakan manusia seperti membinasakan umat-umat terdahulu yang durhaka. Tidak akan. Dengan keberadaan Nabi. Tapi Nabi sudah tiada. Berarti sisa 1 pengaman lagi. Apa itu? Istighfar. Begitu, Pak. Jadi tolak bala itu bukan sesaji. Tolak bala itu bukan bikin sayur lodeh, bubur hitam, bubur merah, bubur
putih, degan, macam-macam itu ya. Jadi tolak bala itu bukan sesaji. Tolak bala itu istighfar. Penghalang bala itu banyak istighfar. Ya, untuk mengingatkan kita bahwa sumber bencana itu karena ulah tangan dosa manusia. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu. Masih ada beberapa poin dari fadilah istighfar di dunia. Insyaallah taala Senin depan mungkin kalau ada kesempatan, insyaallah taala nanti kita lanjutkan kembali berikut fadilah nanti di alam kubur, dan kalau memungkinkan fadilah nanti untuk di kehidupan akhirat kita. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'u wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.